Hai semuanya, kenalin saya Nirna Zara Heriunda dengan ujung NIM 005. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas perbedaan dari CPOB 2012, 2018, dan juga 2024. Perbedaan dari CPOB 2012 dan 2024 itu terdapat pada bab pertama, di mana di CPOB 2012 bab pertama itu mengusung judul manajemen mutu, sementara di CPOB 2024 di bab pertama itu mengusung judul sistem mutu industri farmasi. Pada CPOB 2012 itu fokus pada manajemen kualitas yang lebih terpusat pada kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, pada pengendalian kualitas produk akhirnya, itu sudah ada tanpa terlalu banyak detail tentang manajemen risiko selama produksi. Di CPOB 2024 itu lebih berfokus pada integritas manajemen risiko dalam setiap aspek sistem mutu, termasuk proses produksi, kontrol kualitas, dan pemantauan. Nah, di mutu sistem industri farmasi ini menyediakan panduan yang lebih rinci tentang validasi proses dan juga tentang teknologi analitik modern untuk pengendalian kualitas. Perbedaan selanjutnya terdapat pada bab 5, di mana di CPOB 2012 sanitasi dan hygiene itu dihapuskan dan diganti dengan produksi pada CPOB 2024. Nah, pada CPOB 2012 itu hanya memastikan fasilitas dan lingkungan produksi bebas dari kontaminasi yang dapat mempengaruhi kualitas produk dengan aspek utama sanitasi, fasilitas, kontrol hygiene, pemeliharaan, dan pengendalian hama. Sementara pada CPOB 2024 itu lebih mengintegrasikan sanitasi dan hygiene dalam konteks keseluruhan proses produksi dengan fokus pada kualitas dan keamanan produk secara menyeluruh serta validasi proses dan penggunaan teknologi modern untuk memastikan standar sanitasi dan hygiene terpenuhi. Pada bab 6 itu ditambahkan bab cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Nah, maksud dari bab ini itu CPOB 2024 memperkuat aspek manajemen rantai pasokan obat untuk memastikan bahwa produk itu tidak hanya diproduksi dengan standar tinggi, tetapi juga dipertahankan kualitasnya hingga mencapai tangan konsumen. Bab 6 di CPOB 2024 ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada bangunan dan fasilitas penyimpanan, di mana obat harus disimpan di area yang diberi pencahayaan yang memadai dan juga aman. Selanjutnya, ada penerimaan. Nah, di CPOB ini kita harus memastikan pemeriksaan jumlah produk itu sesuai dengan apa yang dicantumkan di catatan penyerahan. Ada juga kondisi penyimpanan dan transportasi. Nah, di sini itu dapat menginformasikan semua kondisi penyimpanan dan pengangkutan yang sesuai kepada pihak yang bertanggung jawab atas transportasi obat. Yang terakhir, ada dokumentasi, di mana perusahaan farmasi itu hendaknya menyediakan catatan tertulis yang mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan dan pengiriman obat. Di CPOB 2024 itu juga ditambahkan bab kegiatan alih daya. Nah, di mana pada bab ini dilakukan perkuatan kontrol dan manajemen atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berfungsi untuk menjaga integritas dan kualitas produk farmasi di seluruh rantai pasokan. Mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pemberi kontrak, penerima kontrak, dan kontrak antara penerima kontrak dan pemberi kontrak. Perbedaan selanjutnya terdapat pada Aneks 2, di mana di CPOB 2004 terdapat penambahan Aneks 2A, yakni pembuatan produk terapi advance. Nah, di CPOB 2024 ini, Aneks 2A membahas tentang pedoman dan persyaratan khusus untuk mencakup produk seperti sel, gen, dan terapi berbasis jaringan. Nah, ini mencakup persyaratan khusus untuk proses pembuatan dan kontrol kualitas yang diperlukan untuk produk-produk ini, yang seringkali melibatkan teknologi dan metode yang lebih kompleks dibandingkan dengan obat konvensional. Di Aneks 6 pada CPOB 2012 itu berjudul pembuatan obat investigasi uji klinik, di mana di CPOB 2024 Aneks 6 ini diganti dengan judul pembuatan obat uji klinik. Nah, pada CPOB 2012 itu mengatur tentang persyaratan khusus untuk pembuatan obat yang digunakan dalam uji klinis dengan fokus utama menekankan bahwa obat investigasi itu harus diproduksi dengan kualitas yang memenuhi standar untuk memastikan keselamatan dan efektivitas selama uji klinis. Nah, obat investigasi dalam CPOB 2012 itu diganti dengan nama obat uji klinik dalam CPOB 2024 yang bertujuan untuk menunjukkan perluasan cakupan
yang mencakup berbagai jenis obat yang digunakan dalam penelitian klinis, jadi tidak hanya obat investigasi saja. Selanjutnya, terdapat perbedaan di Aneks 8, di mana pada Aneks 8 di CPUB 2024 ini menunjukkan pendekatan modern dengan penekanan pada penggunaan teknologi terbaru, sistem dokumentasi elektronik, dan metodologi validasi proses yang lebih mendalam. Selanjutnya, di Aneks 12 pada CPUB 2012 itu dihapus menjadi uji pelulusan real-time dan pelulusan parametis, di mana pada Aneks 12 ini mencakup uji pelulusan real-time yang mengacu pada teknik uji yang dilakukan selama proses produksi, dan juga mengacu pada pelulusan parametis yang berfokus pada pemantauan dan pengadilan parameter proses. Sekarang mari kita bahas perbedaan dari CPUB 2018 dan 2024. Terdapat perbedaan di bab 2, di mana di CPUB 2024 memiliki kegiatan alidaya yang merupakan revisi dari CPUB 2018 mengenai pembuatan dari analisis berdasarkan kontrak. Pada CPUB 2024 memiliki penambahan peraturan mengenai cakupan tanggung jawab pemberi kontrak yang lebih luas, dan juga terdapat penambahan pada poin 2,4 dan 2.5 yang membahas tentang tugas personel pada posisi kunci. Selanjutnya terdapat perbedaan di bab 6, di mana pada CPUB 2024 terdapat pembaruan mencakup spesifikasi dan sistem dokumentasi catatan bahan baku, produk antara label dan juga pengemas bahan aktif, obat prosedur produksi induk, catatan batch produksi, dan pengkajian catatan batch produksi. Selanjutnya terdapat perbedaan di bab 6, di mana pada CPUB 2024 terdapat pembaruan mencakup spesifikasi dan sistem dokumentasi catatan bahan baku, produk antara label dan juga pengemas bahan aktif, obat prosedur produksi induk, catatan batch produksi, dan pengkajian catatan batch produksi. Pada Aneks 8 di CPUB 2018 itu lebih umum membahas produk biologi, sementara di CPUB 2024 secara spesifik membahas ATMP. Ini berarti ada penambahan persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristik unik ATMP. Perbedaan terakhir pada CPUB 2018 dan 2024 ini terdapat pada Aneks 14, di mana penambahan Aneks 14 tentang ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi pada CPUB 2014 merupakan langkah yang penting untuk memperkuat pengawasan dan pengadilan atau pengendalian terhadap zat-zat yang memiliki potensi penyalahgunaannya. Alasan utama penambahan aneks ini adalah tingginya potensi penyalahgunaan, perkembangan peredaran narkoba, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan dari CPUB 2012, 2018, dan 2024. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.